Tahun 2021 baru saja terlewati. Bauran energi baru terbarukan EBT nasional baru 11,5%. Angka bauran tersebut masih jauh berada di bawah target tahunan sebesar 14,5%. Berdasarkan data Kementerian ESDM, pengurangan emisi CO2 tahun lalu tercatat 69,5 juta ton, lebih tinggi 4% dari target. Namun angka ini tidak dibarengi capaian investasi di sektor EBT yang hanya mencapai 1,5 miliar dolar Amerika. 2021 masih pandemik, sehingga beberapa proyek ini delay ya. Jadi tidak terjadi COD-nya di tahun 2021. Misalkan untuk panas bumi juga terjadi demikian. Untuk beberapa pembangkit listrik PLTA juga seperti itu. Capaian tersebut di bawah target pemerintah sebesar 2,04 miliar dolar Amerika. Pada 2022, bauran EBT ditargetkan pemerintah sebesar 15,7% dan bakal dipercepat untuk mencapai 23% di 2025. Saat ini rantai energi primer masih didominasi batu bara dan migas. Itu sebabnya Kementerian ESDM mendorong secepat mungkin penyelesaian rancangan peraturan Presiden tentang harga EBT, penerapan peraturan Menteri ESDM mengenai PLTS atap, mandatori bahan bakar nabati B30 dan uji B40, insentif kemudahan izin investasi, serta mendorong pemakaian kendaraan dan kompor listrik. Direktur Eksekutif Reforminer Komaydi Noto Negoro menyampaikan kecepatan pengembangan EBT jelas membutuhkan insentif fiskal dan subsidi. Kondisi harga jual EBT yang dinilai jauh lebih mahal dibandingkan batu bara jelas menjadi faktor penghambat terbesar. Harga pokok produksi listrik PLTU batubara hanya Rp600 hingga Rp800 per kWh. Adapun harga pokok produksi EBT PLTS atap sebesar Rp11.000, panas bumi Rp1.200 dan tenaga air senilai Rp1.100 per kWh membuat batubara bertahan menjadi pilihan sumber energi murah meskipun beremisi karbon tinggi. Tapi kalau kita lihat regulasi mengenai keekonomian karbon, mengenai kemudian harmonisasi peraturan perpajakan mengenai pajak karbon, kemudian statementnya Pak Jokowi sendiri, ini kan segala sesuatunya akan dinamis tergantung resiko fiskalnya, tergantung dampaknya terhadap kondisi ekonomi, dan tergantung beberapa aspek begitu. Jadi kalau melihat itu artinya sebetulnya Indonesia juga menyampaikan pesan kepada global bahwa komitmen Indonesia ini perlu dukungan begitu Mas. Dalam peta jalan transisi energi menuju karbon netral, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi karbon sebesar 198 juta ton pada 2025 dan bakal mencapai net zero emission atau karbon netral pada 2060 dengan penurunan emisi sebesar 1.526 juta ton. Penggunaan pembangkit listrik tenaga fosil akan dikurangi secara bertahap. Pemanfaatan EBT seperti nuklir, air laut, air sungai, bioenergi panas bumi bakal menjadi penopang utama pengurangan emisi karbon Indonesia. Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia Surya Dharma menjelaskan, Indonesia dituntut harus mempunyai inisiatif dan komitmen tinggi terhadap EBT dalam presidensi G20. Ya, saya kira pertama kita harus punya inisiatif aja, itu aja. Inisiatif apa yang akan diusulkan dalam rangka menuju net zero emission. Karena kita sudah sebutkan bahwa 2060 ya net zero emission. Dan inisiatif apa yang harus kita lakukan? Apa misalnya sekarang kita akan phase down gitu ya dari batu bara ke energi terbarukan. Nah, sementara phase down itu kan tidak bisa serta-merta. Karena untuk membangun energi terbarukan itu perlu waktu. Nah, waktu ini yang harus kita tetapkan dari sekarang. Berdasar data Kementerian ESDM tahun 2021, penggunaan energi terbarukan menjadi penyumbang utama reduksi emisi karbon terbesar Indonesia di angka 30,34 juta ton. Penerapan efisiensi energi dan penggunaan bahan bakar rendah karbon masing-masing dapat mereduksi CO2 sebesar 14 dan 12 juta ton. Tentu saja transisi energi dan pengurangan karbon bakal lebih cepat apabila Indonesia dapat meraih dukungan pendanaan dan alih teknologi energi bersih dari negara-negara maju seperti G20. Agung Happy, Maranatha, Jakarta.